He's coming soon. Bersatu hati di dalam doa. Baru ata Yahweh Eloheinu meleh olam, baru ata Yahweh Eloheinu meleh olam, asap kitsanu bemisot elbanim. Yeshimka Elohim ke Efraim bagaimana Yeshimai Elohim ke Sarah Rifkana Elohia. Bapa, kami tetap menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat dimanapun mereka berada ya Bapa. Biarlah mulai sejak dari masa kecil mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Mereka boleh tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, bahkan kecerdasannya seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka. Tiba saatnya kami mau mendengarkan daftar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara dan berotoritaslah di tengah-tengah kami ya apa Yahweh. Karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu. Hanya demi nama Adonai Yeshua Mashiach kami mengucap syukur, kami berdoa dan senantiasa berseru kepadamu. Hanya demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Ya. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Wow. Anak Nuha, Menyukari. kita itu Sangat ya, istimewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sesuai dengan apa yang poster sudah saya kirim kemarin, yaitu kita memasuki Sabat hari ini. Saya beri judul daftar Elohim kita kali ini, yaitu Yeshua Lovers. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di dunia ini sekarang banyak dan lagi ngetren orang-orang yang berkomunitas dalam hal-hal baik itu sekuler maupun yang lain. Saya beri contoh saudara, misalnya yang masih hangat di era sekarang ini adalah penggemarnya Pak Didi Kempot yang disebut apa? Sobat Ambyar. Nah, orang-orang menyebut dalam komunitas mereka di sesuatu yang dia gemari itu ada hal-hal yang lain. Ada yang menyebut Facebooker, ada yang menyebut Sobat Ambyar dan sebagainya, saudara. Itu adalah orang-orang yang mencintai, orang-orang yang senang dengan karya-karya apa yang pernah dibuat oleh idolanya. Apa yang pernah dibuat yang sehingga membuat orang itu sayang, dia mengasihi, dia mencintai. Makanya disebut lovers, artinya dia adalah orang-orang yang mengasihi dengan luar biasa, mencintai. Kalau istilahnya juga hampir sama dengan mungkin penggemar yang begitu luar biasa, saudara. Nah, begitu juga hari ini kita belajar tentang Yeshua Lovers, saudara. Ya, Yeshua Lovers. Benar gak kita ini mencintai Yeshua? Benar gak kita ini mengasihi Yeshua? Seringkali orang-orang di dunia ini begitu mengidolakan Yeshua luar biasa, tapi tidak pernah Yeshua itu ada di dalam dirinya. Hanya sekedar tahu, hanya sekedar diucapkan, tapi tidak pernah masuk di dalam hatinya. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita menjadikan benar-benar kita ini sebagai Yeshua Lovers. Orang-orang yang begitu mengasihi Yeshua, orang yang begitu mencintai Yeshua sampai apapun. Nah, kita akan lihat saudara yang dikasih oleh Tuhan ya. Perhatikan baik-baik. Seorang Yeshua Lovers atau orang yang mengasihi Yeshua itu ada beberapa hal seharusnya, saudara ya. Saya beri contoh, saudara ya. Yang pertama, seorang Yeshua Lovers itu harus kagum sama Yeshua. Harus kagum, artinya benar-benar bangganya sama Yeshua luar biasa. Jangan cuman KTP-nya saja, saya Tuhannya Yeshua, tetapi tidak pernah kagum sama Yeshua, tidak pernah tahu apa yang dikerjakan Yeshua. Itu sama saja, hanya mulutnya saja, tetapi hatinya tidak. Kemudian yang kedua, saudara, seorang Yeshua Lovers harus mengetahui biografinya Yeshua. Saya beri contoh, saudara.
Ada orang mengidolakan pemain sepak bola misalnya, saudara. Anggaplah Lionel Messi yang terkenal di dunia. Nah, kalau dia itu mencintai dan begitu senangnya dengan pemain bola ini, harusnya tahu biografinya. Lahirnya kapan, tumbuhnya bagaimana, kehidupan sehari-harinya apa, terus pekerjaannya bagaimana, prestasinya apa saja. Itu harus tahu, saudara, dikasih oleh Bapak Yahweh. Sama kalau kita mengidolakan seorang artis. Sekarang ini banyak anak muda yang mencintai, wah begitu mengidolakan artis ini luar biasa. Wah itu kalau main film luar biasa, kalau nyanyi luar biasa. Ya harus tahu biografinya. Lahirnya hari apa, sehingga begitu lahir itu orang yang mengucapkannya begitu banyak. Terus modelnya kayak apa, sehingga banyak orang mengikuti perkembangannya, saudara. Dan saat mengikuti perkembangan itu mereka mengikuti trennya juga. Mulai dari bajunya, yang tadinya bajunya biasa, begitu menggemari dengan orang sesuatu yang dia idolakan, misalnya artis, wah bajunya model begini, mengikuti semua model bajunya. Rambutnya potongannya seperti ini, ngikutin rambutnya. Ini namanya tahu, saudara. Jadi tahu biografinya, kehidupannya, biografi dirinya itu tahu. Apa yang dikerjakan, lahirnya kapan, hidupnya kapan, istrinya siapa, suaminya siapa, tahu. Nah begitu juga dengan kita, saudara. Kalau kita mengetahui kita ini memang Yeshua lovers, harus tahu Yeshua HaMashiach, mengetahui biografinya. Yeshua itu lahirnya kapan, berada di mana, orang mana, tinggal di mana, melayaninya apa, mujizatnya apa saja, kita harus tahu, saudara. Jangan cuma bangga. Nah, sekarang ini banyak orang, wah luar biasa, kalau di televisi ada orang menerima mujizat, nangis, saudara. Aduh Tuhan, saya dapat itu mujizat luar biasa. Orang lumpuh bisa jalan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar. Tapi dirinya sendiri tidak pernah merasakan mujizat, rugi, saudara. Jadi kita harus tahu, kalau kita punya Tuhan yang hebat, seharusnya anak-anaknya menjadi anak yang hebat. Amin. Jadi kita yang lakukan itu. Kemudian yang ketiga, saudara, seorang Yeshua lovers mengikuti semua apa yang dilakukan Yeshua. Seperti tadi saya sampaikan, saudara, kalau dia mencintai, mengidolakan artis sampai mengikuti apa yang namanya kehidupannya artis itu apapun, sampai pajang posternya besar-besar, dia buat dan mengidolakan. Begitu juga kalau kita menjadi Yeshua lovers harus tahu apa yang dilakukan. Nah, mengikuti semua yang dilakukan Yeshua. Kira-kira apa yang dilakukan Yeshua? Satu, Yeshua itu penuh dengan kasih. Seharusnya kita juga penuh dengan kasih. Yeshua itu maha pengampun. Kita pun harusnya maha pengampun. Kalau Yeshua itu suka melayani, kita pun harusnya suka melayani. Inilah orang yang mengidolakan dengan yang diidolakan, saudara. Mengikuti, saudara. Jadi ya saudara kasih, mengikuti semua apa yang dilakukan. Dan kalau saudara baca kitab suci, tidak ada satupun ayat yang Yeshua lakukan itu negatif. Semuanya positif. Mulai mengasihi, mulai mendoakan, mulai menyelamatkan, dan sebagainya, saudara. Artinya kita harus belajar seperti Yeshua. Amin. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan. Kemudian yang keempat, bangga dan cinta sama Yeshua. Kalau kita mengakui kita ini seorang Yeshua lovers, harusnya kita bangga dan cinta sama Yeshua. Harusnya kita bangga. Aduh, saya memiliki Tuhan yang begitu dahsyat, begitu ajaib. Dari namanya saja itu penuh dengan kuasa. Amin. Coba saudara buktikan. Kalau kita mendoakan orang yang sakit, pasti dalam nama Yeshua. Kalau kita mendoakan orang yang lagi kerasukan atau dia kena okkultisme, pakai nama siapa? Yeshua HaMashiach. Kalau kita mau pergi, kita mau kemanapun, kita berdoa dalam nama siapa? Yeshua HaMashiach, saudara. Jadi artinya, saudara, kita harus bangga. Nah, orang yang bangga sama Yeshua harus sering memperkatakan, betul nggak, saudara? Coba buktikan. Saat kita jatuh cinta, saat kita senang sama seseorang, saudara, pasti diceritakan terus.
Sampai kadang yang diceritain itu bosen. Betul nggak saudara? Aku mesti ketahuan nih. Setiap ketemu yang diomongin pacarnya terus. Betul nggak saudara? Itu setiap ketemu yang diomongin pacarnya terus. Kenapa? Saking cintanya saudara. Nah begitu juga kalau kita bangga sama dan cinta sama Yesua, harusnya yang keluar dari mulut kita perkataannya selalu Yesua yang kita banggakan. Amin. Tidak lepas dari itu. Sama waktu kita begitu mula-mula mengenal siapa Bapa kita yang sesungguhnya, yaitu Bapa Yahweh. Pengen cerita terus gak? Pengen, wah setiap orang ketemu loh, ternyata Bapa kita itu namanya Yahweh. Terus diceritakan karena kita bangga dan sukacita memiliki Elohim, yaitu Bapa Yahweh beserta Yesua HaMashiach. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus ikutin beberapa kriteria ini kalau kita mau menjadi seorang Yesua lovers. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lanjutkan. Nah, saya akan beri contoh. Ini salah satu tokoh yang mengikuti atau dia begitu cintanya sama Yesua luar biasa. Kita lihat ya. Yaitu adalah, perhatikan baik-baik, Sakai adalah contoh Yesua lovers. Sakai itu adalah salah satu contoh seorang Yesua lovers. Sakai atau Sakius yang sering kita kenal dengan nama Sakius, atau dalam bahasa aslinya adalah Sakai, saudara. Ini adalah salah satu contoh orang yang mengikuti Yesua. Dia menjadi Yesua lovers yang luar biasa. Kita lihat ya, ayatnya ada di kitab Injil Lukas pasal 1 ayat pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Demikian daftar Elohim. Dan setelah memasuki Yeriko, dia melewati kota itu. Dan tampaklah seorang pria yang bernama Sakai. Dan dia adalah kepala pemungut cukai. Dia juga seorang kaya. Dan dia berusaha untuk melihat Yesua. Siapakah dia? Tetapi dia tidak dapat. Karena kerumunan orang itu, sebab tubuhnya pendek. Dan dengan berlari mendahului dia, naik ke atas pohon ara supaya dapat melihat dia, karena dia akan segera lewat melalui jalan itu. Dan ketika Yesua tiba di tempat itu, seraya memandang ke atas, dia melihatnya dan berkata kepadanya, Sakai, dengan bergegas turunlah, karena di rumahmu haruslah aku tinggal hari ini. Dan dengan bergegas dia turun menyambut dia sambil bersuka-cita. Namun setelah melihat itu, mereka semua bersungut-sungut sambil berkata, dia telah datang untuk tinggal bersama seorang yang berdosa. Namun sambil berdiri, Sakai berkata kepada Tuhan, lihatlah, setengah dari apa yang menjadi milikku, Tuhan, aku memberikannya kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya dari seorang yang ada sesuatu yang telah aku gelapkan, aku akan membalikannya 4 kali lipat. Dan Yesua berkata kepadanya, hari ini keselamatan telah terjadi di rumah ini, karena dia juga adalah Ben Abraham. Sebab Ben Adam, anak manusia, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Nah, kita sudah membaca sebuah kisah. Kalau dulu kita di sekolah Sabat atau sekolah minggu, kita diceritain, oh ada seorang tokoh yang kaya namanya Sakius, dan dia tubuhnya pendek, dan karena ingin melihat Yesua, karena tidak dapat karena orang banyak, dia berlari dan memanjat pohon supaya melihat Yesua. Ini kisah dulu, dan saya yakin bagi kita sudah paham cerita ini. Tapi apa makna yang ada di dalam kisah ini sehingga kita bisa belajar dari dalamnya isi daftar Elohim ini, saudara? Apa pesan daftar Elohim ini? Kita akan lihat, saudara. Yang pertama, kita harus tahu biografinya Sakai. Perhatikan baik-baik. Sakai atau Sakius adalah orang yang kaya. Dikatakan, perhatikan ayatnya ya, sekali lagi saya sampaikan buat saudara. Dan tampaklah seorang pria yang namanya dipanggil Sakai atau namanya Sakai.
dan dia adalah kepala pemungut cukai, dia juga seorang kaya. Artinya berarti Sakai ini orang kaya. Ya, Sakius ini orang kaya. Perhatikan. Nah, Sakai adalah orang yang kaya. Nah, orang yang kaya ini umumnya adalah orang kaya ini tinggal memerintah. Orang kaya ini tinggal ngomong. Namanya juga orang kaya, nggak perlu dia berusaha bersusah payah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, karena memiliki uang yang banyak, sehingga apa saja yang bisa dia lakukan. Coba kalau ini terjadi di dunia sekarang ini, ada seorang konglomerat, dia nggak perlu datang ibadah pun nggak apa-apa, tapi cukup dia ngomong, Pak Gembala, Pak Pendeta, tolong ke rumah saya buat persekutuan yang heboh, yang hebat. Kalau perlu buat KKR besar sampai 1.000 orang. Saya yakin orang pada datang, betul nggak? Dia nggak perlu datang. Tapi Sakai berbeda, saudara, karena dia orang kaya. Banyak saya lihat seperti itu, saudara, dikasih oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Dikatakan di Sakai ada orang yang kaya. Umumnya orang kaya itu tinggal ngomong saja, pasti terjadi kok. Saya pengen apa? Nggak perlu. Saya pengen beli mobil, nggak perlu ngambil. Kita datang ke mobil milik cukup. Tolong dong kirim, saya pengen mobil Lamborghini yang harganya miliaran. Saya yakin semua sales pada datang semua. Karena dia orang kaya, tidak perlu dia harus datang milih yang mana ya, luka lecet apa tidak. Begitu sampai rumah nggak suka saja, aku nggak mau yang ini, yang lebih bagus saja nggak, pasti dikirim lagi, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia punya uang yang banyak. Nah, inilah yang terjadi, saudara. Umumnya, ini saya bilang umumnya, tidak semua. Berbeda dengan orang yang takut akan Tuhan. Amin. Kalau orang takut akan Tuhan, dia akan lebih memilih jalurnya Elohim. Sudah dikasih oleh Bapak Yahweh. Lanjut, kita perhatikan. Nah, yang pertama yang kita bisa ambil dari ayat ini untuk kita belajar dari kehidupan Sakai, memiliki kerinduan untuk berjumpa. Ini yang tidak semua orang bisa lakukan, saudara. Perhatikan baik-baik ayat yang 3. Dan dia berusaha untuk melihat Yesua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya dia punya kerinduan yang luar biasa. Seperti apa sih Yesua itu? Kok begitu banyaknya orang yang mengidolakan dia, begitu banyak orang yang mengikuti. Dia tidak memusingkan dengan kekayaannya, tapi bagaimana supaya saya bisa berjumpa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan. Dia berusaha untuk melihat Yesua. Sebelum terjadinya wabah atau pandemi COVID, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang mau ibadah males. Banyak yang nggak mau ibadah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada waktu begitu banyak ibadah, tetapi sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Tetapi begitu wabah ini muncul, saudara, bukan hanya satu kota, bukan hanya satu negara, tetapi seluruh dunia. Apa yang terjadi? Saya melihat banyak video orang di jalan berdoa, orang di depan halaman sujud menyembah. Rindu Tuhan. Kenapa? Karena merasa butuh. Saya pengen disembuhkan Tuhan, saya pengen dipulihkan Tuhan. Baru berseru-seru sama Elohim. Nah, saudara perhatikan baik. Berbeda, saudara yang kasih. Sakai memiliki kerinduan untuk berjumpa, bukan hanya dengar. Berapa banyak orang yang pengennya cuma dengar, oh Yesua hebat itu, luar biasa, dia penyembuh. Yesua itu luar biasa, dia gembala yang baik, dia itu pintu, dia itu alef betau, dia itu adalah kebangkitan dari hidup. Hanya dengar. Tetapi perhatikan di sini, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Sakai tidak, dia tidak pengen cuma mendengar. Dia katakan, dan dia berusaha. Kata berusaha itu berarti punya niat yang sungguh-sungguh. Dia berusaha untuk melihat kayak apa Yesua itu. Saudara perhatikan baik-baik, ayat ini maknanya begitu dalam. Kalau kita pelajari, saudara, dia punya kerinduan yang begitu, dia berusaha. Dia pengen melihat Yesua. Siapa Yesua ini? Penasaran. Nah, saudara perhatikan, yang pertama ini, saudara, dia memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Yesua. Berapa banyak di antara saya dan saudara, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, yang selalu punya kerinduan berjumpa dengan Yesua. Apakah setiap hari? Apakah setiap hanya pas ibadah saja? Atau memang setiap detiknya? Saudara perhatikan baik-baik. Yang kedua kata-katanya dikatakan demikian, jawaban Elohim.
Berlari artinya berusaha untuk berjumpa dengan Yesua. Untuk ketemu Tuhan dia tidak nyantai. Masih nanti, waktunya masih nanti jam 4. Oh nanti masih jam 6, Yesua belum lewat kok. Nanti kalau sudah lewat saya akan baru lihat. Tidak. Tapi saudara perhatikan ayat 4. Dan dengan berlari mendahului. Dia gak mau ketinggalan saudara. Sakai gak pernah mau ketinggalan. Makanya saya selalu sudah punya SOP dalam hidup saya. Nomor 1 ibadah. Seperti ibadah hari ini saya jam 2 sudah rapi. Saya membiasakan diri untuk selalu lebih mendahului Tuhan. Artinya saudara dikasih, saya harus lebih dulu menyiapkan diri dengan baik. Saudara perhatikan, dan dengan berlari mendahuluinya. Artinya dia berusaha dengan kata berlari itu tidak nyantai. Oh masih nanti yuk. Saudara dikasih, ada orang yang tanya sama saya, jam berapa Pak ibadahnya? Jam 4. Wah kalau di tempat saya jam berapa ya? Kira-kira jam berapa? Nah, sampai dia cari jamnya itu kira-kira jam 4 di sini, kalau di mana di luar negeri jam berapa, di luar pulau jam berapa, supaya orang tahu bisa mengikuti. Nah ini orang yang punya kerinduan. Nah dia dikatakan lihat, berlari artinya berusaha. Dan dengan berlari mendahului dia naik ke atas pohon ara. Saudara perhatikan, ini usaha yang begitu luar biasa, nggak tanggung-tanggung saudara. Dia berlari dan berusaha menjumpai Yesua. Mau berusaha sekuat tenaga. Dia tahu saya nggak mungkin bisa melihat karena Yesua ini dikawal banyak orang yang mengikuti, banyak orang, belum murid-muridnya, belum juga orang yang mengikuti saya. Kalau hanya di sini nggak mungkin bisa lihat. Dia berusaha mendahului. Bagaimana supaya saya bisa melihat? Banyak orang kalau ada konser musik nontonnya pun ada yang sampai manjat pohon, betul nggak? Manjat pagar, naik ke loteng rumah, pengen melihat artisnya kayak apa sih, saudara? Sampai kalau saya lihat ada konser musik, sampai ada orang yang dipanggul itu taruh di pundak untuk sambil joget-joget, saudara. Wis bau keringet, ya kan? Tuh udah banyak orang, tapi tetap senang. Kenapa? Karena berjumpa dengan orang yang disayanginya, orang yang disukainya, saudara. Begitu juga dengan kita saat kita berjumpa Yesus. Sakai berlari mendahului, dia naik ke atas pohon ara itu supaya bisa melihat, saudara. Berlari nggak pernah nyantai. Jadi ternyata berjumpa dengan Tuhan tidak boleh kita nyantai. Nyantai seperti 5 gadis yang bodoh, kita ketinggalan. Tapi dengan sungguh-sungguh kita tetap menyiapkan mentera, terang kita selalu menyala. Amin. Menyongsong Yesua itu. Kemudian saudara dikasih yang ketiga, perhatikan. Saat Yesua memanggilnya, Sakai bergegas menyambut Yesua. Berapa anak Tuhan, berapa banyak anak Elohim yang sudah dipanggil berkali-kali pura-pura gak dengar. Wis dipanggil, Sakai tidak, saudara. Perhatikan ya saudara, lihat ayat yang ke-6. Kita lompat ayat yang ke-6, kita perhatikan. Dan dengan bergegas dia turun menyambut dia dengan sukacita. Jadi panggilan Tuhan itu diresponi dengan positif. Panggilan Elohim itu direspon dengan segera. Bahkan ayatnya dia menyambut dia dengan sukacita, senang. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau panggil saya, saudara. Saya melihat waktu membaca Dawat Elohim saat Samuel masih kecil. Saat Samuel tidur di bait Elohim dan Bapa Yahweh memanggil Samuel, Samuel, dia bergegas. Karena dia belum paham siapa Bapa Yahweh, dia mungkin yang manggil adalah Imam Eli. Dia lari, dia Bapa, Engkau memanggil aku. Artinya dia telinganya itu tajam untuk mendengar panggilan Elohim. Sekalipun dia belum paham itu Tuhan apa bukan. Tapi dia cepat. Dia pikir yang memanggil adalah Imam Eli, orang tua rohaninya, saudara. Dia bilang, Bapak memanggil aku. Tidak. Tidurlah lagi, tidur dipanggil lagi. Samuel, Samuel. Cepat lagi, saudara. Ini adalah seperti Sakai. Begitu Yesua berkata ayat 5. Dan ketika Yesua tiba di tempat itu, seraya memandang ke atas, dia melihat dan berkata kepadanya, Sakai, dengan bergegas, turunlah, karena ke rumahmu aku harus tinggal hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara tahu makna pada ayat kelima. Ayat kelima ini membuktikan bahkan kita belum ngomong saja, Tuhan sudah tahu. Betul gak saudara?
Ini Sakai baru punya kerinduan, saudara. Sakai baru punya kerinduan untuk ketemu Yesua, baru pengen lihat Yesua itu seperti apa. Dia berusaha, tapi karena kerinduannya itulah, karena kecintaannya itulah sama Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Yesua tahu hatinya Sakai. Apa pernah berjumpa? Belum, saudara. Tetapi ayat ini menegaskan, dia katakan, dia melihatnya dan berkata, Sakai, dengan bergegas saudara, turunlah, kata aku mau ke rumahmu. Artinya Tuhan yang kita sembah itu Elohim yang hidup. Amin. Bahkan kita belum ngomong, kita belum mengucapkan, dia sudah tahu hati kita. Yesua tahu hatinya Sakai bahwa dia rindu berjumpa dengan Yesua. Sakai belum ngomong pun Yesua tahu kerinduannya Sakai. Amin. Artinya Tuhan Maha tahu apa yang menjadi pergumulan saya dan saudara. Jadi pergumulan saudara masing-masing yang saya saja tidak tahu, bahkan pergumulan istri saya apapun saya tidak tahu, tapi Bapa Yahweh Besar Yesua Masiah Maha tahu. Amin. Sangat dan super tahu. Dia pasti tahu kerinduan hati kita. Apa yang menjadi pergumulan seperti Sakai. Sehingga apa yang terjadi saat Yesua memanggil dan tahu kerinduan kita, dipanggil Sakai, dia cepat bergegas. Tidak, aduh nanti Tuhan saya masih capek lari tadi, apalagi manjat pohon. Tidak, dia cepat turun. Artinya meresponi dengan cepat panggilan Elohim. Jangan pernah berlambat-lambat. Amin. Karena kalau kita berlambat-lambat akan seperti istrinya Lot. Waktu istrinya Lot mau diselamatkan oleh malaikat Yahweh, padahal sudah keluar dari Sodom, tapi karena berlambat-lambat matilah dia. Jangan pernah berlambat-lambat meresponi panggilan Elohim. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang kita lakukan. Jadi yang ketiga, saudara, saat Yesua memanggilnya, Sakai bergegas menyambut Yesua. Kemudian kita lanjutkan ya. Yang keempat, perjumpaan dengan Tuhan Yesua, Adonai Yesua, hidup Sakai berubah. Sikap hidupnya itu berubah. Saya sudah berkali-kali berjumpa dengan orang. Saya banyak, bahkan dulu saya masih kerja di perusahaan, saya sudah berinteraksi dengan banyak orang. Sehingga saya tahu karakter orang itu. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatian, perjumpaan dengan Tuhan Yesua atau perjumpaan dengan Adonai Yesua atau Abba Yahweh itu harus mengubah sikap hidup kita. Sakai berjumpa Yesua, hidupnya berubah. Ngakunya saya sudah berjumpa Tuhan secara pribadi, tapi bohongnya jalan terus, namanya tidak berjumpa dengan Tuhan. Saya sudah berjumpa dengan Tuhan, tapi ngomongnya masih kotor, berarti belum berjumpa dengan Tuhan. Kalau orang berjumpa dengan Tuhan dan ruah HaKodes di hatinya, hidupnya pasti berubah. Amin. Sakai hidupnya berubah, saudara. Ayat yang ke-8 saya bacakan. Namun sambil berdiri Sakai berkata kepada Tuhan, lihatlah setengah dari apa yang menjadi milikku. Tuhan, aku akan memberikannya kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya dari seorang ada yang sesuatu yang aku gelapkan atau aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Hidupnya berubah. Tadinya orang yang suka menggelapkan uangnya milik orang lain, suka memeras miliknya orang lain, mulai berubah hidupnya. Tadinya pelit menjadi tidak pelit. Yang tadinya mau hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan, mulai suka memberi. Yang tadinya ngomongnya kotor, mulai ngomongnya halus. Yang tadinya kalau ngomong kerasnya luar biasa, bahasa Ibraninya nyelekit, mulai ngomongnya enak. Amin. Ngomongnya halus. Yang tadinya suka ngutukin, mulai suka memberkati. Yang tadinya suka mencela, justru sering memberkati. Amin. Hidupnya berubah perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita sudah hidup berjumpa dengan Tuhan, polanya harus berubah. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Sakai perjumpaannya mengubah hidupnya. Saudara mungkin pernah dengar lagu Amazing Grace. Itu karya John Newton, saudara. Dulu dia seorang anak buah kapal, artinya memang dia anak seorang pelayan Tuhan. Tetapi saat kapalnya diombang-ambingkan, begitu badai luar biasa dan dia nyaris tenggelam, dia bisa menciptakan lagu Besar Anugerahmu itu, Amazing Grace itu, saudara.
Dan dia berjanji perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidupnya menjadi pelayan Tuhan yang hebat. Amin. Artinya kita berubah dari yang jahat menjadi yang baik. Carilah yang baik bukan yang jahat. Artinya semua yang jahat yang berhubungan dengan dosa ditinggalkan. Saya maju berjumpa dengan Tuhan yang hidupnya benar bersama dengan Elohim. Amin. Jadi kalau berjumpa dengan Tuhan, hidupnya harus berubah. Berapa banyak kita yang sudah dipanggil Tuhan, pola kita harus berubah. Lanjut ya. Lanjutkan. Ya, perhatikan baik-baik. Bagaimana sikap kita sebagai Yeshua lovers atau orang-orang yang begitu menggemari, mencintai Yeshua, mengasihi Yeshua, bahkan Yeshua di dalam kita, dalam menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Apa sikap kita yang harus kita lakukan? Nyantai? Wah, Yeshua datangnya masih lama. Ini penyakit kayak gini juga paling sebentar berlalu, saya tidak mungkin kena. Mau nyantai? Atau apa yang kita ambil? Belajar dari kehidupan Sakai. Yang pertama, saya perhatikan baik-baik yang kita akan lakukan, yaitu yang pertama, memiliki kerinduan berjumpa dengan apa? Yahweh bersama Yeshua Masiah setiap waktu. Amin. Bukan hanya saat ibadah saja. Paham saudara? Sekarang ini kita hampir dulu tiap hari ibadah, betul kan? Mulai dari Sabat, dan mulai dari Minggu ada latihan tamborin, kadang ada youth. Kemudian Senin ada MK di Lelo, Selasa ada MK di Kasiran, Rabu bisa dipakai untuk latihan musik, Kamis dipakai untuk MK di Salatiga, Jumat ada RF Sabat, Sabtu pagi ada Sabat Shalom di Kopeng, di Lelo, besorenya ada di tempat ini, kita ada ibadah Sabat di tempat ini. Hampir tiap hari kita ibadah. Nah sekarang kita dengan situasi gini sudah ibadah dikasih jarak, waktu, dan cuma seminggu sekali, betul gak? Nah, baik RF maupun bisa gak kita di rumah tetap rindu cinta sama Tuhan? Amin. Bapak saya tetap mengasihimu, hampir setiap hari, setiap detik saya tetap memikirkanmu. Sekalipun saya ada di ladang, tetap saya berserah kepada Bapak Yahweh. Amin. Sekalipun saya di pertanian, di pasar, dimanapun saya tetap memikirkan engkau. Amin. Tetap dalam hati saya engkau nomor satu. Amin. Inilah sama, memiliki kerinduan berjumpa dengan apa yang bersama Yeshua Masiah. Rindu terus. Orang yang lagi jatuh cinta itu pasti rindu. Orang kalau lagi jatuh cinta itu pengen ketemu terus. Nah kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, seharusnya tiap detik yang dipikirkan adalah Tuhan, yang dipikirkan adalah Elohim. Kita lihat ayatnya saudara. Nah, di dalam kitab Tehillim 84 ayat 11, di situ dikatakan Kitov Yom Bakat Sareka Me Alef Bakarti Stofek Bevait Elohe Bidur Beahale Resa. Sebab satu hari di pelataranmu adalah lebih baik daripada 1000 hari. Aku memilih berjaga-jaga di ambang pintu bait Elohimku daripada tinggal di kemah orang fasik. Ternyata pemazmur begitu luar biasa ngajarin kita. Perhatikan, saya pernah membuat khotbah ini bahwa setiap detik itu berharga di hadapan Tuhan. Yaitu dikatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu. Ini pelataran itu baru halaman 1 hari. Lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Berarti kalau ruang kudus itu perbandingannya seperti jutaan hari di dunia. Betul nggak? Apalagi kalau ruang maha kudus, apa nggak kekal? Baru pelataran aja perbandingannya 1000 hari. Dan kalau kita presentasikan berarti setiap detik berharga di hadapan Bapak Yahweh. Amin saudara. Jadi saudara dikasih oleh Bapak Yahweh inilah memiliki kerinduan. Saya lebih baik 1 hari daripada saya 1000 hari di tempat lain, apalagi berkumpul berkemah di tengah orang-orang fasik, orang yang isinya cuma berbuat dosa. Tinggalkan, lebih baik saya memuji Bapak Yahweh Elohim. Amin. Dan memuji Bapak Yahweh Elohim tidak dibatasi ruang dan waktu. Saudara dimanapun tempat bisa tetap beribadah kepada Bapak Yahweh. Amin. Yang kedua, berlari, berusaha. Seperti tadi Sakai, berusaha dan terus berlari saudara. Berusaha dan terus berlari. Ya, mengejar, berusaha dan terus berlari. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita berusaha. Jadi tidak nyantai. Jadi menyongsong kedatangan Tuhan itu tidak nyantai, tapi berusaha. Semakin hari semakin percepatan. Amin. Waktu saya ngirim kemarin renungan, saya bilang ibadah
Sahabat Salum, loh Pak ini besok sudah sahabat lagi loh. Kok cepet kayaknya baru kemarin loh. Sekarang sudah sahabat lagi. Karena ini memang percepatan. Menyongsong kedatangan Yeshua Masiah, menjelang kedatangannya pasti percepatan. Amin. Waktu itu seakan-akan cepat. Coba bayangkan kita baru malam tahun baru kemarin. Sekarang sudah bulan apa ini? Mei, sudah bulan 5. Yang sebentar lagi sudah setengah tahun. Nanti gak sadar wes mau hari raya lagi sudah. Kita sudah mau masuk lagi 5781 tahunnya. Ya gak saudara? Tahun baru lagi. Saudara yang dikasih waktunya begitu cepat saudara. Nggak nyangka ternyata semakin hari saya sudah semakin tua. Kalau semakin tua artinya semakin dekat dengan Tuhan. Mudah aja dekat sama Tuhan, ya nggak? Apalagi sudah tua, waktunya semakin dekat dengan Elohim. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yai berusaha berlari. Kita lihat ayatnya. 1 Korintium atau Korintia pasal yang ke-9 ayat 24. Di situ dikatakan Hen yedaetem ki famerat siarutsu haratsim hulam warak ekat mehem yasim et sehat hamat seha hakarutsu wasikatem et sahar kamaten. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang berlari dalam gelanggang pertandingan semuanya berlari dengan sungguh-sungguh, tetapi satu yang menerima hadiah. Jadi berlarilah supaya kamu dapat meraihnya. Saudara, di sini digambarkan tidak tahukah kamu bahwa orang yang berlari dalam gelanggang pertandingan itu berlari sungguh-sungguh, nggak ada orang lomba nyantai, betul nggak? Hitungan 1, 2, 3 dor. Kamu jalan dulu deh. Saya tak duduk dulu minum-minum. Enggak mungkin begitu dor pasti lari. Betul nggak? Berusaha lari dengan sungguh-sungguh. Iman kita diajar untuk sungguh-sungguh. Amin. Terus dituntut oleh Elohim berlari dengan sungguh-sungguh karena persaingan supaya saya bisa meraihnya. Dikatakan tetapi satu yang menerima hadiah. Artinya Tuhan ajar kita supaya kita memperoleh mahkotanya. Amin. Berlari sampai garis akhir, tetap dengan kesungguhan iman yang luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh Elohim, yang terakhir saudara dikasih oleh Tuhan, yang kita lanjutkan ya. Yang ketiga, tanggap dan dengar-dengaran damar Elohim. Jadi kalau mendengar suara Tuhan, kita mendengar panggilan, mendengar jamahan Tuhan, tanggap dan segera responi apapun yang Tuhan mau dalam diri kita. Amin. Cepat dan tanggap ya. Damar Elohim itu cepat langsung kita respon dengan baik. Kita lihat ayatnya saudara. Yakob atau Yakobus, Yakob pasal 1 ayat 22. Ur uliyot osim defar hamitzvah velorak somim laozen lahaot et nafseken. Dan jadilah pelaku dafar Elohim atau firman, dan bukan hanya pendengar yang menipu diri sendiri. Jadi pelaku firman. Amin. Bukan hanya pendengar. Kalau pendengar semua orang pasti bisa. Selama dia bisa mendengar pasti bisa. Amin. Tetapi menjadi pelaku dafar itu, itulah yang kita harus responi dengan baik. Amin. Menjadi pelaku dafar Elohim. Sekarang saudara bisa melakukan apapun. Berdoa tidak harus selalu ketemu orang. Saya tetap berdoa buat seluruh saudara-saudara saya, kehendak Hodulayawi dimanapun, bahkan yang mendengar Hodulayawi maupun yang tidak, saya tetap berdoa buat mereka. Amin. Saya berdoa buat bangsa negara ini. Saya tahu saudara. Coba sekarang saya tanya, siapa yang berdoa buat bangsa dan negara kita ini? Saya yakin semuanya berdoa buat bangsa. Saudara kenal presiden saudara? Amen. Gubernur saudara? Amen. Tapi gubernur Aceh saudara tahu? Tidak tahu. Tapi begitu saudara bisa mendoakan, betul nggak? Saudara tahu gubernur Kalimantan Tengah? Saya juga nggak ngerti. Tapi kita bisa berdoa, betul nggak? Saudara, yang artinya kita bisa saling membagi berkat damar Elohim. Amin. Tetap berdoa. Bapak saya berdoa buat Presiden Indonesia, Wakil Presiden. Jangankan gubernur, menteri saja nggak hafal. Betul nggak? Artinya yang paling hafal paling menteri tertentu. Betul nggak saudara? Oh hafal saya Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo, ya kan? Lainnya apa? Kan enggak sih. Tapi kita bisa berdoa. Saya berdoa buat semua Menteri Indonesia, Kabinet Menteri Indonesia saat ini. Amin. Artinya kita bisa berdoa dan tidak dibatasi ruang waktu. Apakah saudara berdoa untuk para DPR harus ke gedung DPR? Enggak. Saudara berdoa buat Bapak Presiden harus ke Istana Presiden? Tidak juga. Betul nggak?
dimanapun saudara berada, saudara tetap bisa berdoa. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, responi, jadi pelaku firman. Saya tidak bisa berbuat banyak, tapi saya punya mulut untuk berdoa buat mereka. Amin. Saya berdoa buat Indonesia supaya cepat pulih, sehingga nama Tuhan dipermuliakan luar biasa. Amin. Semua wabah penyakit hilang, sehingga semuanya steril dan nama Elohim dipermuliakan. Saya bisa beribadah kembali bersama-sama. Banyak orang WA saya sudah, Pak, saya sudah kangen pengen ibadah bareng-bareng lagi. Ya kalau kangen berdoa dong, betul gak? Supaya masalahnya cepat selesai. Amin. Sehingga kita bisa cepat mengumpul. Rindu tapi tidak pernah punya action, rugi sudah. Kita harus punya action supaya cepat masalah ini selesai. Karena yang kena dampak bukan hanya kita, tapi seluruh dunia. Betul gak saudara? Semuanya saudara. Lanjut. Nah, yang keempat, memiliki perubahan sikap seperti Sakai, ya. Memiliki perubahan sikap hati dalam kehidupan setelah berjumpa dengan Tuhan menjadi lebih baik. Jadi sekali lagi punya perubahan sikap. Kalau saya sudah berjumpa dengan Tuhan, apalagi saya sudah menyembah Bapa Yahweh Elohim, tolong perhatikan baik-baik. Saya sudah menyembah Bapa Yahweh Elohim, lebih baik saudara memberkati daripada mengutuki. Amin. Lebih baik saudara mendoakan daripada mencela orang lain. Karena iman kita tidak perlu kita tunjukkan siapapun. Yang jelas saya yakin, saya berdoa dan orang itu bisa percaya Bapa Yahweh Elohim. Amin. Semakin diserang belum tentu semakin orang percaya, malah justru waktunya kita berdoa. Amin. Jadi sudah dikasih oleh Bapak yang mulai tetap beritakan dengan saya cuma buat poster, saya ngirim renungan, orang mau respon ya haleluya, enggak ya gak apa-apa. Toh yang penting saya sudah membagikan berkat. Amin. Orang mau mencela, saya tetap memberkati. Amin. Tidak perlu merespon, wah Pak ayatnya kok bunyinya begini, itu seharusnya tidak perlu direspon. Itu bukan haknya kita. Tugas kita hanya memberitakan. Amin. Dan kalau orang itu bertobat bukan karena kita hebat, tapi karena Ruach HaKodes itu yang bekerja. Amin. Karena bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya semua itu karena panggilannya Elohim. Tugas kita hanya menjadi pemberita dan pelaku dakwah. Ya, memiliki perubahan sikap. Nah, perubahan sikap yang lemah menjadi kuat. Amin. Berjumpa dengan Yesua, orang yang lemah menjadi kuat. Imannya tumbuh kembali. Tuhan terima kasih Engkau sudah jamah aku, sehingga aku punya gairah lagi untuk semangat melayani Engkau. Amin. Yang lemah dikuatkan. Kemudian yang kedua, yang pelit menjadi suka memberi. Amin. Contohnya siapa? Sakai. Saya ngambil contoh tidak orang di dunia ini yang saya kenal, tapi paling tidak Sakai menjadi contoh. Dia mulai suka memberkati. Yang tadinya mulai hitung-hitung, wah rugi saya, wong jualan aja baru segini, tapi dia suka memberkati. Luar biasa. Karena saya yakin seperti moto Indonesia kita apa? Memberkati pasti diberkati. Jadi jangan takut memberkati. Tuhan pasti tidak mau berutang dengan kita. Yang ketiga, yang sakit menjadi sembuh. Perjumpaan dengan Yesua, yang sakit menjadi sembuh. Buktinya siapapun yang ketemu Yesua, sakit apapun menjadi sembuh. Sakai juga sakit. Sakit apa? Jiwanya. Bukan karena gila, tetapi dia mulai hitung-hitungan suka. Ini kan sifatnya, karakternya. Sakit, tapi begitu ketemu Yesua berubah luar biasa. Amin. Terakhir, yang putus asa menjadi semangat, punya pengharapan. Tadinya aku putus asa, aduh Tuhan ini kedampak dari COVID seperti ini, saya udah gak bisa kerja, saya harus ngapain, saya punya apa. Mulai punya semangat. Saya yakin justru dengan seperti ini saya akan semakin semangat. Amin. Karena Engkau pasti buka jalan dengan dahsyat luar biasa. Amin. Yang terakhir, yang gagal menjadi sukses. Amin. Tidak ada. Bersama Yesua pasti Tuhan buat. Karena kita diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Semakin naik dan tidak turun. Dibuat berhasil dan tidak gagal. Kenapa saya kalau berdoa di doa sahabat selalu, saya pasti dibuat berhasil dan tidak gagal, menjadi kepala dan bukan ekor. Karena perkataan yang positif menghasilkan energi yang positif. Perkataan yang positif membuat iman kita terbangun kembali. Amin. Dan saya akan responi iman. Makanya kalau orang, saya ngirim renungan, kalau orang sudah bilang Bapak Yahweh memberkati atau Tuhan Yesus memberkati, mesti saya balas amin, pasti. Kecuali saya belum buka HP, tapi pasti saya balas. Di dalam Facebook di mana saya balas amin. Tapi kalau cuma
Salam Pak, ya sudah bisa. Tapi kalau ada Bapak ya ada kata memberkati, mesti saya respon. Karena itu untuk saya, saudara. Amin. Dan saya tidak akan menghinakan kata memberkati itu kepada buat diri saya. Oh, saya diberkati, masa saya nggak mau aminkan? Makanya kalau ada kata orang bilang, Bapak yang memberkati, langsung direspon. Jangan malah, di-reject saja sudah rugi. Harusnya diaminkan baru dihapus. Amin. Kalau sudah diaminkan berarti berkatnya larinya ke saya. Saya kalau udah ngirim renungan orang, kalau balesin cuma bilang amin, ya sudah, saya nggak mungkin balesin. Tapi begitu amin Pak, terima kasih Bapak yang berkati, mesti saya balas amin. Kenapa? Karena itu berkatnya buat saya. Saya sudah dapat berkat Jawar Elohim, berkat apa? Yuk saya akan respon dengan baik. Tapi kalau orang bilang amin, haleluya, ya sudah, saya nggak akan balas apapun. Karena sudah bilang amin. Tapi begitu ada kata Bapak Yahweh memberkati, mesti saya balas amin. Kalau orang belum salam saja, mesti saya balas seperti shalom dulu, karena saya mau membagikan berkat buat Tuhan, saudara. Yang repot itu kalau sudah dikatakan Bapak yang memberkati nggak merespon, padahal rugi, saudara. Berkatnya kembali kepada orang yang bilang Bapak yang memberkati, betul nggak? Jadi kalau orang bilang Pak Nowo Bapak Yahweh memberkati, terus tidak direspon, berkatnya kembali ke saya. Makanya kalau ada Pak Nowo itu sering kalau balesin saya gini, terima kasih Pak Mul, Bapak Yahweh berkah, sih gitu ya. Saya mesti bilang amin, mesti saya balas, nggak mungkin nggak. Kalau saya bilang sudah amin. Kalau orang memberkati ya saya nggak balas, ya rugi, berkatnya nanti kembali ke orang itu. Mesti saya respon. Makanya mulai belajar kita berbahasa yang baik. Ini belajar. Belajar itu bukan salah dan benar, tetapi mau meresponi. Amin. Oh itu salah, tidak. Nggak ada yang salah. Bahasa tidak membuat kita menjadi salah, tetapi membuat kita belajar untuk semakin benar. Amin. Coba sekarang kalau kita pulang nanti bilang Shalom, makasih Pak, Bapak yang berkati. Sudah jawab apa enggak? Enggak, saya bilang, Bapak yang berkati, enggak mau, ya rugi. Mesti bilang amin. Makanya jangan pernah kalau orang bilang Bapak yang berkati, saudara diamkan, karena nanti rugi, berkatnya kembali orang yang memberkati. Harus dibilang amin supaya berkatnya ke kita, orang itu pun dapat berkatnya. Amin, saudara. Karena hal yang positif mendatangkan hal yang positif. Yang terakhir sudah dikasih oleh Bapak Yahweh, mari kita bangkit berdiri. Ya. Kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama, oke? Yuk kita baca bersama-sama. Sudah? 1, 2, 3. Saya adalah Yeshua dalam menyambut kedatangannya untuk kemuliaan apa Yahweh besem Yeshua Hamashiach. Haleluya, amin. Yes, sayanya diganti namanya sendiri. 1, 2, 3. Yeta adalah Yeshua dalam menyambut kedatangannya untuk kemuliaan apa Yahweh besem Yeshua Hamashiach. Haleluya,